Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Penatua Adi Wardoyo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan keyakinan pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nas pembimbing pada saat ini, dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 13 yang menyatakan, "Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu." Bintang dan
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Apabila sudah menemukan, biarlah Alkitab tetap terbuka. Kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan atas firman yang akan kami baca dan diberitakan. Dan oleh bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami beriman di setiap waktu dan tempat. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu,
yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka dengan mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, dan tentunya kita semua telah melakukan vaksinasi baik dosis pertama dan kedua, dan kita tetap menjalankan protokol kesehatan secara benar, dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca secara keseluruhan kitab Ulangan, maka kita disajikan akan pengulangan dan penekanan kembali perjanjian yang dibuat antara Allah dan umat di Gunung Sinai. Pengulangan pidato atau nasihat yang disampaikan Musa kepada angkatan kedua yang lahir di padang gurun, ketika mereka sudah memasuki masa akhir pengembaraan di padang gurun, sambil bersiap memasuki ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah. Tentunya hal ini tidak lain agar umat sebelum memasuki tanah perjanjian harus mengingat dengan sungguh-sungguh perjanjian yang telah Tuhan berikan, mengingat agar mereka menghayati akan perbuatan Allah yang menyertai mereka. Umat Israel diingatkan agar tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang telah dibuat demi persekutuan dengan Allah akan mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Sebaliknya, mengabaikan Allah akan mendatangkan kutuk bagi mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya di masa kini. Berkat Tuhan akan tercurah kepada kita apabila kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah dan perintahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab pada saat ini di bawah judul perikop, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Musa menekankan pemeliharaan hukum Allah? Hal ini tentunya tidak lain agar mereka memiliki pondasi atau penghayatan iman yang kuat di saat mereka memasuki tanah perjanjian. Sebab mereka akan berjumpa dengan budaya, tempat,
dan kebiasaan bangsa lain. Dan tentu saja bisa akan mempengaruhi kehidupan mereka dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Hukum Allah yang diberikan juga sebagai cermin untuk mengungkapkan dosa atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia kepada Allah. Agar ini menginginkan juga kepada orang-orang Israel tersebut akan kewajiban kepada Allah dan tentunya dapat dilaksanakan di tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Kita perhatikan pula pada Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 yang dikatakan, "Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan." Nah, tanpa mentaati semua perintah Tuhan adalah hal yang mustahil bagi Israel dapat memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, dapat menikmati tanah perjanjian dan mengalahkan penduduk di sana, apalagi mendiaminya. Mereka harus mentaati firman Tuhan, baik secara utuh menyangkut hukum agama, etika, dan juga hukum-hukum perintah pengorbanan. Dalam teks bacaan kita, Musa menekankan tentang yang pertama, umat Tuhan harus taat dan setia dengan memperhatikan semua hukum-hukum Allah tanpa menguranginya atau menambahkannya demi kepentingan diri masing-masing. Hukum Allah di dalam Alkitab adalah ukuran yang tertinggi yang menjadi norma yang harus diikuti oleh setiap orang yang mau berjalan di jalan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dituntut untuk setia dalam menaati firman Tuhan dengan menjauhi godaan, menjauhi nafsu dan hasrat, dan hendaknya kita jangan menyerahkan diri ke dalam kesombongan maupun mencari harta duniawi secara mudah. Oleh karena itu, kita dituntut dalam hidup ini untuk dapat mengendalikan diri dan menguasai diri kita, maka kita akan menerima sukacita dan kedamaian dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain, karena hal ini merupakan kejijikan di mata Tuhan. Penyebutan Baal Peor mengingatkan mereka akan peristiwa di mana saat itu mereka mengikuti ilah atau dewa orang Moab yang membuat Allah melalui Musa memusnahkan mereka yang mengikutinya. Musa menasihati generasi baru umat Israel untuk taat kepada Tuhan sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Musa mengenang bagaimana Allah membinasakan orang Israel yang menyembah Baal Peor, dan hal ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa jika umat taat dan menyembah Allah, umat akan hidup. Jika umat meninggalkan Allah, umat akan binasa. Yang ketiga, umat Tuhan dalam kehadirannya di tempat yang baru haruslah memperlihatkan identitas dirinya sebagai umat yang bijaksana dan berakar budi. Dengan melakukan keadilan serta kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya, dan juga agar mereka dapat menikmati hidup yang penuh damai sejahtera
walaupun berbeda keyakinan dan budaya. Sebagai umat Kristiani saat ini, kita pun juga dituntut untuk tidak hidup dalam komunitas tertutup. Gereja harus berdampingan dengan komunitas-komunitas lain, dan gereja dipanggil untuk melakukan tindakan perdamaian dengan perbuatan cinta kasih terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Semua orang Kristen, baik gereja dan jemaat, dipanggil untuk menjadi utusan dinamis dari Injil Yesus Kristus yang merupakan kabar baik, kabar keselamatan, mengajarkan kasih, perdamaian, serta keadilan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, generasi I atau generasi milenial yang saat ini berusia antara 26 tahun sampai dengan 41 tahun merupakan generasi di usia produktif. Generasi milenial ini yang akan memainkan peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga keunggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk membentengi diri mereka, maka mereka harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila, karena untuk menjaga terhadap perpecahan-perpecahan di tengah bangsa dan juga menjaga perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini, sehingga mereka harus kembali kepada falsafah bangsa Indonesia yang telah berkembang secara alamiah dan juga pengalaman perjalanan bangsa negara kita ini, sehingga menjadikan Pancasila ini adalah menjadi nilai-nilai luhur dan payung bagi kemajemukan bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, atas dasar negara kita yaitu Pancasila. Namun ingat bahwa Pancasila bukanlah merupakan kitab suci atau mau disamakan dengan firman Tuhan. Pancasila merupakan sarana yang Allah pakai bagi bangsa dan negara kita untuk menjalani kehidupan bernegara ini, agar kita sebagai anak bangsa dan secara khusus orang-orang percaya mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila banyak berbicara tentang kehidupan yang saling menghormati walaupun berbeda. Bagaimana kita harus bersikap adil dan bijaksana bagi seluruh ciptaan Tuhan dan menjaga kesatuan dan persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Pancasila, Allah memberi nilai hidup Kristiani agar menjadi anak bangsa yang setia dan taat melakukan firman Tuhan melalui sikap dan cara hidup yang mendatangkan damai serta ketenteraman bersama. Kita percaya bahwa Tuhan mengutus umat Kristiani ada di tengah-tengah bangsa Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan panggilan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa untuk menjadi saksinya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, hendaklah kita menghormati Pancasila dan melakukan dan mendukung serta melakukan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah yang baik dan benar.
Karena ada tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan warga jemaat yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti telah melihatkan nilai-nilai iman kita sebagai orang Kristiani. Kita semua yang telah melaksanakan itu tentunya menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan budaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama orang-orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap Allah dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami. Biarlah kami tetap layak di hadapan-Mu Tuhan, karena dalam kehidupan ini kami seringkali melakukan kesalahan, dan sebagai umat yang suka lebih lalai, suka menghindar dari pelayanan, kami lebih cenderung mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Oleh karena itu Tuhan, barulah hati dan pikiran kami, agar kami tetap layak, sebab hanya kepadamu lah kami selamat. Bapa kami di surga, kami memohon kepadamu, berkatilah para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, khususnya para pemimpin di Provinsi di NTB ini, bersama
para aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, tim kesehatan, tim medis, bahkan relawan, masyarakat yang bergotong royong berada di garis terdepan perjuangan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Dan melalui pandemi COVID-19 ini akan menjadikan momen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara aktual dan menjadi masyarakat yang penuh empati, ulas asih, dan syarat solidaritas sosial. Berilah kami, khususnya para pimpinan kami, iman yang kuat, arif dan bijaksana dalam memimpin negara kami Indonesia, dan kami percaya bahwa Indonesia akan tetap tegar, kuat, siap mewujudkan bangsa yang terus maju menjadi bangsa Indonesia yang teguh, yang tangguh dan tumbuh. Ya Tuhan, berkati pula Majelis Sinode GPIB, Mupel Bali NTB, berkati pelayan firman dan sakramen GPIB yang tersebar di kota dan di pos Pelkes. Berkati Pendeta Yance Tonapa bersama keluarga, agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam pelayanan bersama para diaken penatua, unit-unit misioner, baik ke 6 Pelkat, komisi, panitia, warga jemaat, karyawan gereja, pemain musik, pemandu lagu, petugas multimedia di GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Berkatilah seluruh aktivitas agar tetap berjalan baik dan lancar. Semuanya adalah untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Puji syukur atas terlaksananya peneguhan Vikaris Jonathan Diakris Utomo dalam jabatan pendeta, pelayan firman dan sakramen GPIB, dan segera melaksanakan tugas pelayanannya di tempat yang baru. Kiranya Roh Kudus menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk persidangan Sinode ke-21 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada bulan Oktober 2021, baik secara luring dan juga memanfaatkan teknologi daring. Kiranya Tuhan memberkati sarana teknologi yang digunakan dan semua kendala dapat diatasi, dan berkati mereka yang bekerja dan terlibat di dalamnya, sehingga persidangan sinode berjalan baik dan semuanya adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Pendeta Yusuf M.A. Mase, Pendeta David Darius Dewu yang mengambil bagian dalam pelayanan di GPIB Immanuel WRS Supratman Mataram. Kami mohon kemurahan-Mu untuk juga memulihkan jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang isolasi mandiri melalui perawatan paramedis dan obat-obatan yang diberikan, serta warga jemaat dengan berbagai macam pergumulan yang sedang dihadapinya, yang mengalami keduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Engkau Allah kami yang hadir sebagai penyembuh, yang menguatkan, memberikan penghiburan, serta yang memulihkan warga jemaat dari keterpurukan ekonomi. Engkaulah Immanuel yang tidak meninggalkan kami dan tetap bersama kami dalam segala permasalahan. Kami berdoa bagi jemaat yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran, perkawinan, keberhasilan. Ajarlah kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Demikian pula kami berdoa bagi warga jemaat dan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga mendukung program pemerintah menciptakan kekebalan kelompok menghadapi virus Corona 19. Ya Tuhan, melalui kesetiaan yang Engkau berikan kepada kami, maka mampukanlah kami untuk selalu melantunkan pujian dan syukur, melantunkan puji kabar baik dari Tuhan yang menyelamatkan semua orang percaya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang menyatakan,
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.